nanti step by stepnya bagaimana, apa yang harus dilakukan, maksudnya kalau mau nikah tuh gimana caranya, pacaran nggak boleh, gimana caranya, Iya. terus bagaimana Pasti tahapnya. pasti banyak pertanyaan di sana kan. Ini gimana caranya pacaran nggak boleh? Iya. Terus kenalnya gimana coba? Iya, benar. Dan ini buat teman-teman yang apa namanya, biar penasaran buat teman-teman ya. Saya nikah kemarin ya. Saya nikah kemarin. Saya nggak pacaran sama istri. Iya. Ya. Tahunya cuman nggak lama ya tahu. Habis itu lewat abangnya juga yang Oh ya, kenal sama lewat, abangnya. kenal sama abangnya. Terus jarak antara saya ketika khitbah, lamaran ke nikah gitu. ke nikah itu cuma 1 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di sini sudah kedatangan tamu ya. Jadi ini aktivis muda kita. Siapa namanya? Angga. Oh, ya pasti udah tahu ya. Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai nikah muda. Nah, beliau kebetulan nikahnya kemarin umur berapa? Enggak. 22 akhir lah ya. Oh ya Allah, Masya Allah. Sekitar 2 bulan lagi 23. Oh dong. Ya kalau secara ini 22 tahun ya. 22 tahun sudah berani menikah, luar biasa. Masya Allah. Tapi ada yang lebih muda kan? Oh iya, iya. Tapi pantas lah. Kan kalau di sini mungkin kalau di Aceh sini berapa ya? Ringnya itu 27 sekitar ya? di atas 25 dia. 25. Kalau laki-laki biasa 27 kalau di Aceh ya. 25 itu udah termasuk muda sekali dia itu. Iya, iya. Apalagi 22 kan gitu. Oh, Masya Allah ya, udah berani ya. Jadi itu udah lulus kuliah itu? Belum? Oh. Di akhir lah Ya, masa ya. perjuangan skripsi. Oh. Bisa dikatakan setelah menikah skripsi pun selesai. Oh, berkah menikah. Berkah menikah. Alhamdulillah. Nah, itu kalau istri umur berapa itu saat? Berarti di bawah saya 1 tahun. Oh, waktu kami dua. nikah berarti saya 22, dia 21 ya. 21. Oh. Ini ya. Dan belum selesai kuliah juga. Wah, udah berani ya menikah. Luar biasa ya. Nah, jadi kan kalau di Aceh ini mungkin apa ya? Jadi ada suatu kayak tradisi gitu yang apa ya? Mungkin pemberatkan gitu ya. Ya dalam tanda petik apa ya? Mungkin di sini maharnya mahal-mahal ya. Oh iya berkaitan dengan mahal ya. Nah, kemarin gimana gitu? Maksudnya apa udah mempersiapkan itu atau sama calon istrinya dipermudah atau gimana gitu? Ya. Jadi ada pertama hal menariknya di saya. Gimana? Bang. Saya itu nikah sebenarnya modal nekat ya. Wah. Maksudnya modal nekat tuh pokoknya ya wis yakin aja sama Allah gitu. Oh, luar biasa. Istilahnya gini. Kalau ini kan aktivitas ibadah gitu kan. Iya. Nikah itu kan ibadah. Saya berkeyakinan gini, kalau jodoh pasti Allah permudah. Iya, iya. Kalau enggak jodoh, ya udah pasti nggak akan bersatu. Gitu. Hmm. Jadi jalanin aja. Selama itu dipermudah, oh berarti ini jodoh. Gitu kan. Iya, iya. Nah, alhamdulillahnya kan pada kesempatan itu saya ketemu sama orang yang luar biasa. Gitu. Orang yang luar biasa dan beliau termasuk orang yang mahar itu bukan sesuatu yang terlalu penting gitu maksudnya. Iya. Maksudnya gimana? Bahwa mahar itu kan salah satu syarat untuk menikah. Iya, betul. Nah jadi istilahnya yang penting ada kan gitu. Iya. Yang penting memenuhi syarat gitu. Istilahnya lepas kewajiban aja gitu. Jadi ya bahasa beliau itu ya lewat termasuk walinya gitu. Termasuk walinya. Jadi beliau katakan berapa yang Anda sanggup. Oh. Gitu. Jadi ini benar-benar tidak apa ya, tidak memberatkan, luar biasa ya. Luar biasa. Ini ya mungkin beliau tahu hadis berkaitan dengan ya sebaik-baik wanita itu adalah yang meringankan maharnya kan gitu. Iya. Namun ada cerita yang menarik juga sih. Ya, gimana? Sebelum itu ya, ini buat teman-teman mungkin. Tapi jika teman-teman ingin ini, sebenarnya harus persiapan berkaitan dengan mahar itu. Oh iya, benar. Nah, sebelum itu sebenarnya saya sempat gagal
Oh, Sempat gagal. ini istrinya jaga nanti nonton dulu. Tapi istri tahu juga Oh, sih. tahu tahu juga. juga. Soalnya kan itu ceritakan di live, kita kasih tahu. Ya. Karena prinsip saya tadi seperti itu. Pertama, jika dipermudah, maka berarti jodoh. Iya. Jika dipersulit, berarti tidak jodoh, kan gitu. Ah. Nah, yang sebelumnya itu berkaitan dengan mahar. Oh. Jadi kendalanya itu di mahar. Iya. Jadi ada patokan mahar sekian gitu kan. Dan sebenarnya untuk kalangan daerah itu sesuatu yang biasa sebenarnya untuk jumlah segitu kan. Iya. Cuman pada saat itu ya bagi saya itu berat gitu lah bahasanya. Iya, Bagi iya. saya berat, maka saya beranggapan bahwa ini adalah salah satu alasan mungkin untuk ya Allah berarti bukan yang ini nih gitu. Oh. Dan pasti beliau yang tadi akan mendapatkan yang lebih baik kan gitu. Iya, iya. Dan saya juga mungkin Allah persiapkan dengan yang lebih baik. Iya. Nah, alhamdulillah ketemulah dengan Iya, istri. iya. Nah Iya. gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan ini sih, pertama mahar itu kan tergantung istilahnya di daerah kita itu gimana. Gitu. Jika kita udah tahu bagaimana karakter daerah kita, ya kita persiapkan. Tetap kita harus persiapkan kan gitu. Kita persiapkan. Sebagaimana kita persiapkannya, semampu kita untuk mempersiapkan. Ya, Betul, seperti betul, itu. Mungkin gitu lah. Iya. Mungkin nanti bisa panjang lebarnya lah kan. Sip, Ikut sip. ikut talk show ikut seminar pernikahan. Oh, iya, benar. Jadi ya salah satu istilahnya persiapan ya untuk yang mau nikah harus ikutan seminar Pernikahan. Ya, jadi setidaknya ada gambaran, ada bayangan, dan tentunya nanti ada ilmunya ya maksudnya. Ya. Karena nikah itu kan sesuatu ibadah yang sangat panjang gitu. Itu nggak mungkin kalau tidak dipersiapkan gitu. Benar. Jadi ya tadi ya ditambah lagi kan dalam setiap di pernikahan kita itu sepanjang itu kan ibadah semua. Iya. Kalau kita nggak punya ilmunya kan sayang loh. Padahal ini sesuatu yang ada pahalanya kalau dilakukan. Tapi kita nggak tahu ilmunya kan gitu. Padahal penting. Buat teman-teman boleh sih ikutin Instagram @angga_asnawi ya. Iya. Jadi Instagram saya. Nanti mudah-mudahan setelah Copit ini aman gitu ya, kita akan bisa buat lagi roadshow untuk seminar-seminar pernikahan. Oh iya. Mudah-mudahan insya Allah ya. Amin. Supaya hidup kita lebih bermanfaat. Bermanfaat. Terus teman-teman yang ingin nikah muda bisa mengaplikasikannya ya tentunya. Dan ya kalau misalnya ini nggak cukup nanti teman-teman bisa DM Instagram. Oh iya. Nah gitu ya. Ya kurang lebih sih gitu awalnya, Bang. Nah kalau ini sendiri mungkin ada kekhawatiran nggak pas kemarin mau udah berapa tahun nikah deh? 1 tahun. Oh iya, itu kan mungkin ada kekhawatiran dari tetangga nih nanti diomongin kalau misalkan maharnya dikit kan mungkin kan kebiasaan di sini kan Iya. tinggi gitu kan. Benar. Ya Ada kekhawatiran gitu nggak atau kepikiran ada sih. masa bodoh? Pertama kepikiran pasti ada. Hmm. Tapi kan berkaitan dengan mahar ini sebenarnya lebih ke istri. Iya. Gitu kan. Sama keluarga mungkin ya. Tekanannya lebih ke di istri. Oh, iya, kan iya, gitu ya. iya. Dia berpikiran kok mahar saya murah gitu ya. Mm-mm. Nah itu kan lebih ke istri semua. Dan tapi saya tanya-tanya juga istri gimana pas ketika itu. Ya beliau sih hal yang biasa saja bagi dirinya dan keluarganya gitu. Alhamdulillahnya juga. Nah ini penting juga buat teman-teman semua yang ingin menikah. Enggak cuma sekedar lihat si wanitanya saja. Iya. Tapi lihat juga latar belakang keluarganya bagaimana. Itu penting sih sebenarnya. Iya benar. Jadi itu mendukung aktivitas ibadah yang ingin kita lakukan. Gitu. Nah ini luar biasanya. Jadi keluarga istri itu alhamdulillah juga paham ya gitu berkaitan dengan itu. Jadi itu hal yang biasa. Iya. Jadi kalau keluarganya paham nggak menyulitkan gitu ya. Nggak menyulitkan. Nah itu juga yang Ya, penting benar. nggak menyulitkan. Dan kebiasaan kita saat sekarang ini kan sebenarnya kayak patokan harga mahar misalnya gitu. Itu kadang bukan sesuatu yang datang dari sendiri-sendiri, tapi karena dorongan dari luar. Gitu. Yang kedua ego, takut kan nanti sama tetangga gitu kayak tadi ya. Masa anakku udah lulus kuliah lagi gitu misalnya. Masa maharnya cuma dikitin gitu. Iya. Harusnya ya harus tinggi dong gitu kan. Ya sebenarnya sih enggak masalah kan gitu. Itu sesuatu yang diperbolehkan memang oleh Islam kan untuk meninggikan harga mahar. Itu
ya wajar saja sebenarnya kan, karena kalau saya bilang ini ya wanita yang soleha itu ya, itu nggak ada nilainya gitu. Iya. Jangankan ya 1 kilo emas pun sebenarnya nggak bisa membandingi dengan wanita soleha gitu ya. Cuman seperti tadi, bagaimana kan kita melihat faktor si calon suami Iya. pada kesempatan ini. Oh iya, iya. Jadi intinya kalau kita atau maksudnya laki-lakinya mampu untuk ngasih lebih, itu kenapa enggak? Iya, Hanya saja mungkin waktu itu kan kondisi istilahnya masih kuliah gitu Masih kan. kuliah. Jadi nggak macam-macam lah gitu. Jadi mungkin dimudahkannya ke situnya ya. Jadi, Iya, dan memang pengennya kan pas juga itu istilahnya kita mulai dari nol bareng-bareng gitu ya. luar biasa. Kita dari nol bareng-bareng, maksudnya bagaimana perjuangan bareng-bareng gitu lah istilahnya kan. Kebanyakan dari kita saat sekarang ini salah satu problem juga di tengah-tengah anak muda kita. Kebanyakan kita berpikir ya kalau kita nggak kerja dulu nanti mau kasih makan apa anak orang. Gitu ya. Makan itu lah, makan nasi. Makan nasi kan. Habis itu kan ya kebanyakan sih kayak teman-teman juga bilang ya harus ada rumah dulu gitu kan, apa mobil dan sebagainya, tanah gitu ya. Nah ini kan ya sesuatu yang sebenarnya Mengada-ngada. mengada-ngada sih. Mengada-ngada kan, padahal kita ingin melaksanakan ibadah. Iya. Karena apa tadi sunnah, nah, seperti itu sih kurang lebih tadi. Ini kalau boleh tahu berapa nih maharnya? Boleh tahu nggak? Atau Sebenarnya kalau lihat di akun YouTube, Oh ya udah. akun YouTube itu ada sebenarnya Oh, ada. apa namanya, kan ada video tentang apa namanya weddingnya itu kan nikah. Oh, iya. Jadi itu ada saya sebutkan sih di situ berapa harga maharnya itu kalau kita dengerin voice-nya itu ada. Jadi biar penasaran silahkan Oh, cek di video sip. yang itu ya, video weddingnya itu. Ya. Tapi teman-teman kalau misalnya yang ini kita lihat nih kan gitu. Kalau lihat video itu dengan jumlah mahar yang saya sebutkan, pasti teman-teman terkejut. Soalnya teman-teman kawan-kawan yang biasa main gitu, Iya. biasa main. Itu setelah saya menikah, beliau bilang, ada nggak satu lagi yang kayak gitu? Ada nggak satu lagi yang kayak gitu? Maksudnya Jadi, mereka maunya eh, bisa dapat yang kayak gitu loh. Abis itu gini, saya seperti yang udah Angga bilang tadi banget, bahwa mahar itu bukan penentu harga seorang wanita, kan gitu. Apakah dia dengan harga mahal terus wanita itu baik, ya belum tentu juga. Iya. Gitu. Abis itu harga murah wanita itu tidak baik, enggak juga. Iya, iya betul betul. Bahkan saya bersyukur luar biasa, alhamdulillah dapat istri yang luar biasa seperti ini. Alhamdulillah soleh kan gitu. Dan satu lagi yang ingin apa namanya sampaikan berkaitan dengan mahar. Saya pernah dengan kawan gitu ngomong ketika lagi duduk lagi gitu. Kawan bilang, kalau bahasa Acehnya gini, jelame mahai gitu ya. Ceruk poh mana enggak kata dia. Apa tuh? Maksudnya gini, minta mahar itu mahal-mahal. Goreng telur aja angus. Gitu. Jadi intinya ya, intinya dia mahar aja yang mahal, tapi nggak bisa apa-apa. Iya, bisa apa-apa. Nah, dari situ tapi saya bisa ambil maksudnya satu titik apa? Bahwa ternyata ketika seseorang wanita mematok sebuah harga mahal, Iya. itu menjadi sebuah nilai apa ya? Harga pada diri dia. Gitu. Jadi akhirnya wanita itu akan dinilai dari harga itu. Iya, iya, iya. Kalau dia nggak bisa apa-apa, maka akan diungkit gitu. Iya. Tapi coba ketika seorang wanita mengatakan nggak apa-apa, berapa yang antum sanggup, gitu misalnya, berapa yang abang sanggup, silahkan. Kalau dia nggak bisa masak, dia nggak sanggup nggak bisa masak nasi, nggak bisa masak apa-apa, mungkin nggak kita buat penilaian? Nggak mungkin pasti. Kenapa? Karena kita udah duluan menghargai dia, gitu, dengan nilai yang tidak ternilai. Iya, iya. Oh nggak apa-apa, ya udah kita masak bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng gitu. Asik. Gitu, asiknya gitu. Nah itu buat teman-teman, ini khusus buat wanita itu sebuah apa namanya pembelajaran lah buat teman-teman semua. Itu saya dapatin maksudnya dari pengalaman kita berteman kan gitu. Nah bagaimana caranya itu ada. Teman-teman bagaimana mempersiapkan orang tua itu ada cara-caranya gitu. Jadi sama kayak istri. Ya, Nah, ini apa namanya bocoran aja. Bagaimana istri itu bisa nikah muda. Orang tuanya ketika dia ingin nikah muda
oh iya udah boleh gitu. Iya. Itu kan nggak mudah. Iya. Anak sekarang misalnya, mak mau nikah muda, apa mau nikah muda? Ya kan, bajunya aku yang cuciin, gitu ya kan. Maksudnya ada sebuah persiapan yang dilakukan juga terhadap orang tua, juga berkaitan dengan misalnya si calon suami itu bukan orang yang berada misalnya gitu. Nah itu ada persiapan. Nanti teman-teman, mudah-mudahan ada kesempatan saya juga bisa sharing sama istri ya berkaitan dengan hal itu semua, karena itu persiapan istri juga kemarin itu. Panjang sih saya kalau kami bicara itu panjang. Iya pastinya Pak. Ini singkat-singkat aja dulu ya. Siap. Berhubung udah mau isya nih. Oh iya benar-benar. Nah mungkin inilah minta pendapatnya lagi nih. Jadi kan fenomena di sini banyak pemuda yang ya mungkin nikahnya jadi akhir-akhir lah. Kenalan saya banyak yang 30 ke atas itu masih belum nikah, laki-laki ya ini. Nah, apa ini ada kaitan dengan budaya di sini yang misalkan maharnya itu meminta mahal gitu ya? Kalau menurut saya kan besar di Pulau Jawa sana, jadi bisa dikatakan di sini tuh luar biasa berbeda gitu dengan di sana gitu kan. Jadi ya kalau saya mengatakan lebih mahal lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi kira-kira apa ada hubungan mahar yang mahal itu dengan banyaknya pemuda yang belum nikah gitu? Ada nggak kira-kira? Kalau kita mau lihat keadaan ya, maksudnya kita analisis gitu kan, hubungan itu ada sih. Hubungan itu ada dan erat sekali sebenarnya hubungannya. Maksudnya rata-rata yang belum menikah itu tidak pede dengan apa yang dia miliki kan. Gitu. Ketika dia muda, dia belum punya sesuatu kan gitu. Jadi akhirnya mindset yang ada di tengah-tengah pemuda saat sekarang ini, khususnya untuk wilayah ini, jadi mereka pertama berpikir berapa mahar yang udah punya gitu. Dan kebiasaan kita sudah punya mindset rata-rata berapa di sini gitu. Jadi kita udah bisa ngukur ini berapa kira-kira di sini sekarang. Rata-rata itu di atas 10 mayang. Di atas 10 mayang. Jadi 10 mayang itu berarti 33,3 gram emas ya. Satu mayamnya itu di sini 3,3 gram emas ya. Nah, sekarang harganya berapa? Udah satu mayang 27 ya. 27. Nah, berarti itu untuk mahar saja itu sekitar 27 juta, bisa bayangkan ya. Iya, kalau kali 10? Iya, maksudnya kan dari 2,7. Oh iya, berarti dikali 10 27 juta. Nah, itu maharaja. Iya, maharaja itu. Dan kebiasaan di sini adanya itu ada lagi. Ada uang hangus. Oh, uang hangus. Habis itu ada isi kamar. Oh, iya. Isi kamar. Itu udah berapa puluh juta lagi kan? Belum pesta ya. Belum pesta. Nah, pesta itu juga luar biasa. Padahal sesuatu yang harus dipersiapkan itu adalah untuk kedepannya gitu. Yang paling baik itu adalah untuk kedepannya, bukan pada saat itunya. Nah ini kesalahan yang terjadi. Rata-rata akhirnya saya melihat, dan itu fenomena yang ada di samping saya, maksudnya di orang-orang ada yang di dekat saya itu, akhirnya terjebak dengan sebuah aktivitas yang dilarang. Pacaran gimana? Yang pertama pacaran, juga akhirnya mengambil jalan pintas. Jadi MBA, married by accident gitu. Ya Allah. Maksudnya jadi biar murah menikah. Oh iya, benar. Nikah dengan murah. Gitu. Jadi di sini mungkin kalau yang belum tahu di Aceh itu kalau ada yang berkholwat ya atau mungkin jadi dinikahkan secara paksa gitu. Nah, nikah paksanya itu ya otomatis nggak bakal ada pesta-pesta atau apa, jadi murah. Jadi murah. Nah, ini apa namanya? Saya nggak bisa pungkiri bahwa ada orang-orang seperti itu. Konyol itu. Di sekeliling kita itu ada. Yang kedua, cara yang kedua adalah mengambil uang riba. Oh iya. Mengambil uang dengan kebutuhan ingin pernikahan tadi yang begitu luar biasa. Itu kurang lebih itu sekitar 50 juta. Kan gitu. Itu sudah sedikit gitu. Itu sedikit. Gitu. Dan ingin menikah misalnya akhirnya ada yang terjebak waktu yang lama, 1 tahun misalnya. Dan uang itu kan sudah terkumpul sebanyak itu. Akhirnya sisanya diambil uang riba dari bank, dan ini adalah suatu aktivitas yang haram. Ini kasihan, dan saya kan jadinya itu di awal
udah nikmat pestanya megah gitu kan, maharnya melimpah kan gitu. pas udah pesta malam pertama pusing gitu. Mesti mikirin cicilan ya kan gitu. Nah Astagfirullah. ini jadi kalau cerita tadi ada nggak hubungannya, kalau saya melihat analisisnya ya hubungannya itu ada. Jadi ya buat teman-teman khususnya yang wanita untuk daerah Aceh ya permudahlah mahar gitu. Karena memang juga Rasulullah itu bilang kan ketika mahar itu tinggi kan gitu, maka perzinahan itu akan banyak. Karena apa? Karena itu jalan pintasnya. Itu jalan pintasnya. Makanya ya saya juga selalu menekankan buat teman-teman yang mau menikah gitu kan. Yang pertama ya bagi si Ikhwan ya persiapkan. Yang kedua untuk yang ahwat permudahkan. Gitu, permudahkan. Gitu. Ya, mungkin inilah ini berhubung waktu ya. Jadi ini aja jadi boleh, sedikit mungkin saran lah untuk teman-teman di sana untuk mempersiapkan nikah muda seperti apa. Nanti kalau untuk step by step yang lebih penjelasan lebih detailnya bisa di episode selanjutnya. Sekarang ini aja. Ya boleh. Teman-teman, hal yang paling penting ya ketika kita ingin menikah ya kita harus punya persiapan. Iya, betul. Ada beberapa persiapan yang sangat penting yang harus kita lakukan. Yang pertama ya berkaitan dengan harta. Harta itu juga penting untuk dipersiapkan. Iya. Maksudnya bukan juga harus jadi orang kaya dulu, bukan. Iya. Maksudnya harta bukan itu, tapi mempersiapkan apa yang seharusnya dipersiapkan dalam waktu target waktu nikah. Gitu. Yang kedua perbanyak ilmu apa, ilmu pernikahan. Gitu. Tapi juga kalau kita cerita ilmu nggak ada habisnya. Gitu. Jadi ketika persiapan ilmu tentang pernikahan, ya persiapkan ilmu dasar itu yang paling penting. Dasar-dasar dalam pernikahan itu. Bagaimana kewajiban suami istri kan gitu. Apa haknya kan gitu. Bagaimana hak istri dan lain sebagainya. Hal-hal dasar itu. Gitu. Jadi kita juga nggak terlena waktu habis dengan alasan menuntut ilmu. Gitu. Jadi kita punya targetan ilmu sampai mana yang mau kita dapatin, lalu kita menikah. Setelah itu learning by doing. Belajar sambil dalam perjalanan pernikahan kita belajar. Karena juga nanti akan banyak ya ilmu-ilmu yang kita pelajari di buku itu tidak sama dengan apa yang terjadi. Misal kalau kita berbicara tentang karakter, bagaimana karakter istri, itu kan beda-beda nanti. Beda-beda. Nah itu. Lalu yang paling penting lagi selain ilmu dalam taraf pernikahan, yang kedua itu agama. Nah ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Sebenarnya agama itu ya dengan apa kita mau membimbing istri kita. Kalau bukan dengan agama ini, dengan apa kita mau membimbing anak kita sebagai seorang akhwat kalau bukan dengan agama. Itu yang paling penting. 3 hal itu teman-teman persiapan untuk awal, insyaallah. Ya. Nanti step by stepnya bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Maksudnya kalau mau nikah tuh gimana caranya? Pacaran nggak boleh, gimana caranya? Terus bagaimana pasti banyak pertanyaan sana kan. Ini gimana caranya pacaran nggak boleh? Terus kenalnya gimana? Coba. Dan ini buat teman-teman yang biar penasaran buat teman-teman ya. Saya nikah kemarin ya. Saya nggak pacaran sama istri. Ya. Tahunya cuman nggak lama ya tahu. Habis itu lewat abangnya juga yang kenal sama abangnya. Terus jarak antara saya ketika khibah lamaran ke nikah gitu. Ke nikah itu cuma 1 bulan. Gitu. Jadi cuma 1 bulan kami menikah. Cepet banget ya. 1 bulan berarti itu berapa? 30 hari. 30 hari. Jadi bisa nantilah kita diskusi. Dan kalau teman-teman mau ikutin kalau ikut kelas saya, misalnya kelas saya itu ikut kelas pranikah sama saya. Biasanya kalau teman-teman yang udah serius mau nikah, saya itu kasih jangka waktu itu cuma 3 bulan sampai paling lama 6 bulan. Kalau misalnya langsung nikah gitu. Gitu. Kalau misal lebih dari 6 bulan, saya angkat tangan. Biasanya gitu. Karena teman-teman yang bilang saya siap mau nikah, berarti dia udah siap gitu. Dan bukan lagi mencari, bukan lagi kayak tadi. Jadi 6 bulan itu ya harus klik gitu. Luar biasa ya. Jadi ini dari
aktivis kita ya, aktivis nikah muda, Bang Anggas Nawi. Nah, di sini banyak ininya apa namanya tips-tipsnya untuk gimana nikah muda gitu. Nah, karena ada COVID ya, jadi belum bisa buka kelas lah. Jadi insya Allah nanti kedepannya di channel YouTube-nya nanti dibahas sedikit demi sedikit. Boleh, bagus. Soalnya kayak tadi juga misalnya Iya. kita bicara berkaitan dengan kekhawatiran kan. Salah satu kekhawatiran kan tadi yang seperti saya katakan, kalau nanti saya nikah mau ngasih makan apa ke orang. Nah itu Nah, itu banyak bagaimana meyakinkan sama diri nanti orang-orang. insya Allah. Insya Allah ya, nanti kita dilanjutkan di bincang-bincang selanjutnya. Berhubung sekarang udah mau isya, kita akhiri dulu ya dengan teman-teman semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih.